Oke, selamat sore. Sore ini kita mendatangi kebun desa Soliu di Kecamatan Amfuang Barat Laut, Kabupaten Kupang. Jadi kebun desa ini seperti yang terlihat, ini dihadiri oleh Bapak Kepala Desa. Kemudian sore ini kita kunjung mama-mama yang tanam sayur. Jadi kebun ini selain ada tanaman pisang yang merupakan tanaman umur panjang, juga ada sayur-sayuran. Ya, ini seperti yang terlihat ada bawang merah, kemudian di sana ada tomat, ada juga kangkung, ada sayur putih. Nah, mungkin kita cerita sedikit dulu Pak Kades. Boleh. Eh, ini kebun ini bangun tahun berapa Pak? 2022. 2022. Itu pakai swadaya masyarakat atau pakai dana Dari desa? Pakai dan Desa. Pakai dana desa. Itu dananya berapa besar Pak? Untuk total akumulasinya kan 200 lebih, 200 lebih. tapi dibagi Ya. di 4 dusun. 4 dusun. 200. Jadi ada 4 kebun. Ada 4 kebun seperti ini. Ini berapa ukurannya, berapa hektar? Ini hampir 2 hektar lebih. 2 hektar lebih. Jadi ini selain apa namanya ditanami sayur ini hanya pisang saja? Ya, Atau sebelum itu ada tanam apa lagi? dulu ini dikelola oleh warga itu tanam sayur, tanam padi, jagung. Itu tahun 2023 ini? Yang tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Di tahun ini kita manfaatkan lahan ini untuk kebun desa. Jadi ada tanaman utama itu yang pisang. Pisang. Itu Lalu pisang berapa banyak Pak? Ada 400-an pohon. 400 pohon. Itu semuanya memang belinya pakai dana desa. Pakai dana desa. Jadi termasuk pagar keliling. Pagar keliling, pengamanan. Oke, pengamanannya. Nah ini tantangan apa yang dihadapi Pak Kades pada saat bangun ini kebunnya? Apakah memang mulus saja seperti yang kita dulu pikir ya sudah kita mau bangun ini langsung jadi, atau memang ada tantangan yang dihadapi sehingga itu membutuhkan semacam satu strategi khusus untuk kita selesaikan? Ya kalau tantangan, setiap pekerjaan pasti ada tantangan tersendiri, tapi warga-warga di sini kan kita tahu persis masalahnya apa. Kita sampaikan dengan baik, pasti mereka akan mengikuti. Bahwa nanti ada 2-3 tidak mendukung, tapi mayoritas ada yang mendukung. Pasti mendukung. Karena masalahnya di sini kan kita ternak itu yang jadi persoalan utama. Begitu. Jadi warga-warga sini tidak bisa memanfaatkan lahan secara optimal karena masalah ternaknya berkeliaran di sekitar sini. Sehingga kita bikin pemisahan, lalu kita jelaskan ke mereka bahwa lahan ini kita akan tanam jenis tanaman pisang ini untuk selain kebutuhan ini, kebutuhan ternak juga tercukupi. Oke, berarti ini nanti juga sebagai penyedia pakan begitu harapannya. Konsepnya begitu. Baik. Jadi ini kalau untuk tahun 2024 nanti rencananya apa yang mau dilakukan lagi untuk ini? Kalau kita lihat ini pada bulan Agustus ini hanya sebagian kecil yang hijau yang termanfaatkan, tetapi sebagian besarnya hanya ditumbuhi pisang dan juga ada jambu mente. Dan jambu mente ini sudah lama ya Pak ya? Ini dari awal sudah ada ya. Ini apa mau dibuat nanti di 2024 ini? Itu rencana tetap nanti ada ini dikembangkan, tapi sayur-sayur tapi ada mau tanam jagung. Bagaimana kita dapat bantuan traktor dari Dinas Pertanian, berkat kelompok-kelompok ini kan kemudian mereka dapat traktor, bisa fasilitasi sampai dapat traktor. Jadi mungkin tahun ini kita belum bisa berjalan, tapi diupayakan untuk tahun depan itu kita mulai bergerak serius sehingga nanti ketika Agustus itu kita sudah bisa panen. Berarti yang hampir 2 hektar ini nanti tahun depan itu harapannya adalah hijau semua seperti ini. Jadi hanya nanti ada jagung, apakah juga sayur juga tetap nanti masih dikembangkan? Oke. Nah ini mama yang ada di sini kelompok kerja, kelompok tani yang disiapkan, kelompok tani wanita yang dibentuk oleh desa. Yang dibentuk oleh desa. Oke. Nah ini untuk soal pasar Pak, ini kan Bapak sudah bangun kebun ini. Nah, tadi dari ceritanya bahwa bukan hanya ada di dusun ini, dusun 2, bukan hanya di dusun 2 tapi juga ada di dusun 3, dusun 4, dusun 1 juga ada. Nah ini soal tantangan pasarnya Pak. Setelah pisang ini kalau katakanlah sudah jadi, terus sudah ada buler,
kemudian pasti batangnya dia akan dimanfaatkan untuk ternak, pakan sebagai pakan ternak. Tetapi untuk hasil pisang ini rencananya nanti pasarnya bagaimana, Pak? Itu dalam perencanaannya, kalau kita targetkan di 2024 ini pasti semua sudah pada tandan. Iya, iya. Jadi kalau memang kita tidak jual langsung, kita bisa bentuk lagi UMKM. Bikin kerupuk dari pisang, gitu. baru itu nanti dikelola. Jadi keluarnya dalam bentuk kemasan ya, begitu. Nanti BUMDes itu yang dioptimalkan supaya dia menggarap ini semua. Benar. Baik, ini rencana Pak Kades untuk 2024 ini ada tidak rencana lagi untuk menambah anggaran untuk pemberdayaan kelompoknya? Mungkin kelompok ini yang kerja sekarang di sini ini satu kelompok saja. Satu kelompok. Apakah nanti ada mau bentuk tambah kelompok lagi untuk bantu kerja? Karena tadi ada katanya mau tambah jagung lagi, dan mungkin musim penghujan ini pasti padi dan juga jagung, tapi musim kemarau juga tanam lagi jagung. Nah itu apakah nanti mau bentuk kelompok lagi atau memang kelompok yang ada diberdayakan dulu untuk betul-betul matang? Jadi nanti konsep jagungnya kan kita sudah ada alat, ya bang, tinggal tenaga saja. Nanti kita sosialisasi baik-baik kalau memang ada yang berminat mau bergabung. Ini lahan sudah tersedia, alat sudah tersedia, airnya sudah aman, sudah dipagari, airnya sudah ada. Cuma jadi tenaga yang kita ini cuma tenaga. Jadi ini selain tenaga kerja yang disiapkan juga, pemerintah desa juga sudah siapkan sumur, kemudian airnya dikeluarkan dan ditampung di terpal sehingga memudahkan mama-mama untuk timba atau ambil untuk siram bawang. Nah, memang ini tahun 2023 ini sebagai langkah uji coba. Mudah-mudahan ini 2024 ini akan semakin dikembangkan, dan tentu tadi kita dengar informasi dari Pak Kades sendiri mengatakan bahwa ini akan dikembangkan di tahun 2024 dengan harapan bahwa targetnya adalah harus menjadi kebun contoh ya Pak ya, semacam ini bukan hanya jadi tempat untuk menghasilkan sayur dan juga ada mendukung program Kementerian Desa yaitu ketahanan pangan hewani, tetapi juga menjadi tempat untuk ketika orang datang ke sini bisa jadikan sebagai tempat untuk berfoto, berpose, karena pemandangan indah ini. Pisang-pisang kalau kita lihat ini ditata dengan rapi ya, hanya karena memang bagian ya yang lainnya itu tidak, lahannya masih belum dimanfaatkan sehingga kelihatannya kering, tetapi targetnya 2024 ini akan lebih dimanfaatkan lagi. Nah, terima kasih Pak Kades ya. Saya coba cerita-cerita sedikit dulu dengan mama-mama. Ya, kita coba cerita-cerita dulu dengan mama yang ada di sini yang baru selesai siram ya. Selamat sore mama-mama. Ya, ini siram, baru habis siram ya. Oke, ini ada bawang, ada kangkung, kemudian juga ada tomat, ada terong ya. Mama, ini mama dong senang kok kerja begini? Senang. Kalau senang kerja begini, harapannya untuk pemerintah desa mau tambah lagi untuk bibit semacam ini, ataukah mungkin mau dibikin lagi lebih besar lagi? Apakah maunya begitu atau ke mana? Mau. Oke. Berarti mama ini maunya kalau boleh itu ditambah lagi bibit, kemudian juga karena tadi dalam penjelasan kepala desa bahwa akan dibantu juga dengan traktor ya, untuk hand traktor untuk olah tanahnya. Kemudian mama ini akan siap untuk tanam. Jadi ini mama dong maunya kepala desa nanti tambah anggaran kok untuk supaya pengadaan lagi bibit atau kembangkan lagi lebih besar lagi. Ini kalau kita lihat ini kan cuma berapa bedeng saya ini. Begitu kok? Oke, jadi yang pasti senang ya kerja begini. Baik. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat kita bincang-bincang sore ini ya. Kita berdiskusi, berdialog dengan masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal baru yang bisa ditindaklanjuti untuk mendukung program pemberdayaan yang dicanangkan atau dilakukan atau wacanakan, direncanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sekian, saya Petrus Tahau dari pendamping desa Kecamatan Amfuang Barat Laut,
mengucapkan terima kasih.